Komposisi pemain lokal Arema FC selama 2 hari latihan sejak Senin lalu tanggal 7 April belum komplit. Arhan Fikri masih absen latihan, sedangkan legiun asing Singoedan sudah berlatih semua. Jadwal Charles Lokolimoy dan Choi Bo-kyung menempa diri tidak molor dari rencana awal. Sebelumnya, keduanya absen selama tim beraktivitas saat Ramadan. Choi dan Lokolimoy pulang ke negaranya sehari seusai tim melawan Barito Putra tanggal 13 Maret lalu. Pelatih kepala Arema FC Zé Gomes mengatakan, alasan Arhan belum berlatih karena hal teknis. Arhan terkendala tiket pesawat untuk kembali ke Malang, paparnya. Menurutnya, Arhan kesulitan mendapatkan tiket pesawat terbang dari Medan, penyebabnya, berbarengan dengan arus balik Lebaran, akibatnya, harus kembali ke Malang tidak sesuai jadwal awal sebelum latihan perdana pada tanggal 7 April. Nahoda tim asal Portugal itu merasa, Arhan tidak mungkin menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Malang, itu karena, lebih melelahkan dan menempuh perjalanan panjang, pesawat menjadi transportasi paling ideal untuknya. Lantas, kapan Arhan akan gabung dengan latihan Arema FC lagi? Menurutnya, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk absen. Tanggal 10 April besok kemungkinan Arhan sudah ikut latihan dengan tim lagi, kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu. Meski telat gabung tim, Arhan diminta tim pelatih tidak bersantai, dia tetap diwajibkan untuk melakukan individual training. Tujuannya, supaya kebugaran tetap terjaga dan tidak kesulitan mengikuti intensitas latihan tim. Seusai latihan perdana, kemarin menu latihan penggawa Arema FC mulai ditingkatkan. Tim pelatih di awal latihan fokus ke fisik, lalu ke depan, menyentuh aspek-aspek teknis. Sementara itu Muhammad Rafli sudah ikut latihan lagi kemarin. Sebelumnya, dia absen menempa diri dengan tim Senin lalu tanggal 7 April dia meminta izin istirahat seusai menjalani ibadah umrah. Menurutnya, tidak ada sanksi untuk Arhan yang absen, itu karena, bukan kemauan sang pemain. Dia sudah meminta izin kepada kami, kalau tidak ada izin pasti akan mendapat sanksi, ungkap Zé Gomes. Sementara itu, Evandra Florasta sedang jadi perbincangan publik sepak bola tanah air, itu tak lepas dari permainan apiknya bersama timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17, yang sedang berlangsung di Arab Saudi. Pemain berusia 16 tahun ini telah mencetak 3 gol, dalam 2 pertandingan melawan Korea Selatan dan Yaman. Gol-gol penting, yang kini membuat Indonesia U17 jadi pemuncak klasemen grup C, sehingga tim Garuda Muda memastikan diri lolos ke 8 besar Piala Asia U17, sekaligus meraih tiket lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar 2025. Dengan kontribusinya yang besar, tentu banyak klub Liga 1 tertarik memantau bakat Evandra. Namun, Evandra merupakan pemain yang luput dari pantauan tim tanah kelahirannya, yakni Arema FC, padahal, tim Singoedan beberapa musim terakhir sedang memburu banyak pemain muda dari daerah lain, seperti Arhan Fikri dari Sumatera Utara, Aswin asal Sulawesi dan beberapa nama lain. Ternyata, Evandra yang berasal dari daerah Jabung Kabupaten Malang itu, rumahnya tidak jauh dari kediaman asisten pelatih Arema, yakni Siswantoro. Saya tahu Evandra sejak dia masih duduk di sekolah dasar, dia ikut SSB yang saya latih bersama mantan pemain lain di Malang, kata Siswantoro. Saat masih kecil, kemampuan Evandra masih belum terlihat seperti kebanyakan pemain lain. Dia masih belajar dasar sepak bola. Setelah SSB, Evandra sempat berguru ke Diklat Persema Malang. Saya kenal juga dengan ayah Evandra, ketika usianya bisa bermain di Elite Pro Academy. Kami merekomendasikan ke Arema, tapi, ternyata tidak terpilih di Arema, sehingga dia bermain di Bayangkara Youth, jelas Siswantoro. Di sisi lain, meski jumlah menit bermain mulai tereduksi, peran pemain senior di skuad Arema FC diklaim tetap krusial, seperti Dendi Santoso, Johan Ahmad Farizi, Dedik Setiawan, dan Muhammad Rafli jadi jembatan penggawa anyar. Bersama sejumlah pemain asing senior, mereka juga membuat tim tetap kondusif. Karena itu, Singoedan mampu tampil lebih konsisten dibandingkan musim lalu. Perjalanan Arema FC yang berliku musim ini juga mampu dihadapi dengan baik. Seperti pergantian pelatih, sampai bangkit dari kekalahan beruntun, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, peran itu menjadi satu alasan, kenapa tim tidak melakukan perombakan total musim ini. Pemain senior tetap masuk proyeksi skuad Singoedan, seperti diketahui musim lalu, tim raih hasil negatif. Mereka pemain senior, selain tahu gaya bermain tim, mereka juga membantu adaptasi pemain baru, papar pria asal Malang itu. Inal mengibaratkan mereka menjadi guide, terkait gaya bermain, kultur klub, sampai sejarah Arema FC. Alhasil,
penggawa anyar bisa segera tune-in setelah jadi bagian skuad Singoedan. Musim ini Arema FC bisa dibilang punya banyak pemain anyar, total ada 15 wajah baru gabung tim. Menurutnya, Singoedan mempunyai kultur sepak bola yang berbeda dibandingkan tim lain, seperti pemain harus menanggalkan status bintang di skuad Arema FC, lalu, dituntut bermain maksimal di setiap laga, karena pemain kedua belas ingin kemenangan. Nahoda tim mempunyai klausul khusus, seusai kalah dalam 3 laga beruntun harus meninggalkan skuad Arema FC. Terlepas dari itu, Inal melihat ada klub di BRI Liga 1 yang sulit kompetitif seusai melakukan perombakan besar, pemain yang sebelumnya membawa tim naik kasta diganti dengan rekrutan anyar. Akibatnya, karakter tim dan filosofi klub yang sudah dibangun tidak bisa dimaksimalkan, ucap Yusrinal.